Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Diksi Dimitri, mahasiswa ilmu perpustakaan di UPBJJ UT Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 3 dengan judul promosi perpustakaan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas 3 mata kuliah media teknologi, sekaligus membahas berbagai strategi, metode, dan promosi perpustakaan yang efektif. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi pengembangan perpustakaan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan izinkan saya untuk memulai presentasi. Perpustakaan Osaka Prefectural Nakanoshima Library. Perpustakaan ini terletak di Pulau Nakanoshima di Osaka. Adalah salah satu perpustakaan paling bersejarah dan ikonik di Jepang. Didirikan pada tahun 1904, perpustakaan ini tidak hanya merupakan pusat ilmu pengetahuan dan penelitian, tetapi juga merupakan simbol kemajuan budaya dan pendidikan di wilayah Kansai. Sejarah awal, perpustakaan Nakanoshima didirikan sebagai bagian dari gerakan modernisasi Jepang pada awal abad ke-20. Gedung perpustakaan ini dirancang oleh arsitek ternama Sumaki Yorinaka yang menggabungkan gaya arsitektur dari Eropa dengan sentuhan Jepang tradisional. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah bangunan yang megah dan tahan lama, mencerminkan semangat zaman Meiji yang sedang berusaha mengadopsi teknologi dan budaya barat tanpa mengabaikan warisan tradisional Jepang. Arsitektur dan desain. Bangunan perpustakaan ini terdiri dari 3 lantai dengan eksterior yang dihiasi dengan kolom-kolom besar dan ornamen batu yang rumit. Bagian dalamnya menampilkan aula besar dengan langit-langit tinggi serta rak-rak buku kayu yang berbaris rapi. Salah satu fitur yang paling menonjol adalah ruang baca utamanya yang memiliki jendela besar yang memungkinkan cahaya alam masuk, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman untuk membaca dan belajar. Awalnya, perpustakaan ini hanya memiliki beberapa ribu buku, namun seiring berjalannya waktu, koleksinya telah berkembang pesat hingga mencapai ratusan ribu item, termasuk buku manuskrip, majalah, peta, dan koleksi digital. Perpustakaan Nakanoshima telah mengalami beberapa renovasi untuk memperbarui fasilitas dan teknologi yang digunakan. Salah satu renovasi terbesar terjadi pada tahun 1974, yakni untuk memperbarui struktur dan menambah ruang koleksi yang semakin bertambah. Berikut akan kami paparkan beberapa keunggulan perpustakaan Nakanoshima. Yang pertama, koleksi beragam dan langka. Perpustakaan ini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran dan penelitian, tetapi juga rumah bagi berbagai koleksi beragam dan langka yang mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya. Berikut adalah beberapa kategori utama dari koleksi berharga yang dimiliki oleh perpustakaan Nakanoshima. Yang pertama ada Genji Monogatari, yaitu manuskrip asli dari karya sastra Jepang terkenal yang ditulis oleh Murasaki Shikibu pada awal abad ke-11. Yang kedua adalah Makura no Shoshi, itu karya dari Sei Sonagon yang merupakan koleksi esai
anekdot dan puisi dari periode Heian. Yang ketiga adalah Kokin Wakashu, yaitu antologi puisi klasik Jepang dari periode Heian disusun atas perintah Kaisar Daigo. Yang ketiga adalah arsitektur bersejarah. Di tengah gemerlapnya Osaka berdiri perpustakaan Nakanoshima. Bangunan megah ini dengan fasad neoklasik dan pilar-pilar besar adalah saksi bisu perjalanan waktu. Suatu sore, Kenji, mahasiswa arsitektur, mengunjungi perpustakaan tersebut. Ia terpesona oleh keindahan dan sejarah bangunan. Saat menjelajahi, Kenji menemukan sebuah buku tua yang berisi tentang catatan harian seorang arsitek yang bekerja pada pembangunan perpustakaan ini. Catatan itu penuh dengan sketsa dan cerita tentang tantangan serta kegembiraan sang arsitek. Terinspirasi oleh dedikasi dalam catatan tersebut, Kenji bertekad menyelesaikan studinya dengan semangat yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas yang modern. Suatu pagi, Aiko, seorang pelajar yang gemar membaca, memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan ini. Ia mendengar tentang renovasi terbaru yang memperkenalkan teknologi canggih tanpa menghilangkan pesona klasiknya. Sesampainya di sana, Aiko langsung terpesona oleh integrasi sempurna antara sejarah dan modernitas. Di lantai pertama, Aiko menemukan area baca yang dilengkapi dengan meja berlampu LED yang ramah lingkungan. Setiap meja memiliki port USB untuk mengisi daya perangkat elektronik, memungkinkan pengunjung tetap terhubung tanpa perlu khawatir baterai habis. Di sudut ruangan ada stasiun peminjaman mandiri yang memungkinkan Aiko untuk meminjam dan mengembalikan buku hanya dengan beberapa sentuhan layar sentuh saja. Demikianlah Bapak Ibu dosen yang saya hormati, video presentasi promosi perpustakaan sebagai tugas 3 media teknologi. Saya Diksi Dimitri mohon undur diri. Apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.